الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji dan syukur pastinya kita sampaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang masih selalu Allah hadirkan dalam hidup kita. Nikmat yang pastinya selalu memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita, dan nikmat juga yang seringkali Allah berikan untuk bisa menyenangkan hati kita. Maka syukur yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam rangka berterima kasih atas nikmat yang sudah Allah berikan adalah dengan kita menggunakan kembali semua nikmat Allah. Kita gunakan di jalan Allah untuk meningkatkan ibadah kita, iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ikhtiar syukur ini kita lakukan secara istiqomah, insyaallah kita akan mendapatkan nikmat yang paling tinggi, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabatnya dan juga umatnya, yang semoga kita termasuk di dalamnya. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak membaca salawat serta menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mohon maaf saya tidak paham kenapa tidak connect ya tampilan materi saya. Tapi insya Allah masih bisa kita lanjutkan materi kita pada siang hari. Kita sering mendengar, bahkan sering menghilang ketika menjelang akhir tahun atau bahkan di awal tahun seperti ini, bahwa waktu itu sangat cepat berlalu. Mungkin sering kita dengar atau sering kita bilang kayaknya baru kemarin begini dan begitu, tahu-tahu sekarang udah tahun baru lagi. Sepertinya baru kemarin melakukan ini dan itu, merencanakan ini dan itu, sekarang sudah harus melakukan itu lagi. Dan ini ternyata rasa waktu berjalan terlalu cepat itu semakin cepat. Rasa yang sebenarnya sudah Rasulullah kabarkan kepada kita. Bahkan rasa itu menjadi salah satu tanda kiamat. Ketika kita merasakan waktu berlalu begitu cepat, maka sesungguhnya hari kiamat itu semakin dekat. Namun di satu hal lain, kalau kita bicara tentang waktu, khususnya kita umat Islam, dan saya kurang paham bagaimana agama yang lain khususnya gitu ya, kita sering terjebak dikotomi antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Kita sering terjebak di antara dua tahun itu. Terjebaknya apa? Terjebaknya terjadi perdebatan seakan-akan seperti ini perdebatannya. Bukan seakan-akan, bahkan sudah terjadi. Bahwa tahun baru Masehi yang kita lalui sekarang ini 2024 dan kemarin 2023 itu adalah tahun yang kafir misalnya, tahun yang non-muslim. Sedang kita umat Islam tahun baru ini ya tahun baru Hijriah. Nah, kita terjebak di antara kotomi itu saja. Sedangkan ada hal lain yang perlu kita pikirkan. Sedangkan ada hal lain bahkan yang perlu kita lakukan, yang jauh lebih penting daripada kita berdebat antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Bahkan kalau kita lihat beberapa ayat Al-Quran, dan nanti akan saya sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua tadi, perhitungan waktu Masehi dan Hijriah itu adalah dua hal yang sangat boleh kita pergunakan. Sebagaimana sering kita dengar dalam surat Ar-Rahman ayat 5, Asy-syamsu wal qamaru bihusban, bahwa matahari dan bulan itu mereka bersinar menurut perhitungannya masing-masing. Dan di sini semakin menegaskan bahwa memang Allah ciptakan matahari dan bulan untuk menghitung waktu. Nah, semakin terbantahkan bahwa kita mengkotomikan antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah.
Atau kalau semakin jelas dari panduan ayat ini, kita menggunakan istilah tahun Syamsiah dengan tahun Qamariyah. Tahun yang menggunakan perhitungan matahari, yaitu kita sebut hari ini dengan tahun Masehi. Lalu tahun yang menggunakan perhitungan Qamariyah atau bulan, yaitu kita sebut sekarang dengan perhitungan tahun Hijriah atau tahun Islam. Dua-duanya boleh kita gunakan. Lalu di surat Yunus ayat 5, dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan juga perhitungan waktu. Semakin ditegaskan oleh Subhanahu wa Ta'ala bahwa dua hal ini boleh kita pilih, kita mau pakai yang mana. Mau menggunakan Masehi silakan, mau menggunakan Hijriah juga monggo boleh. Lalu kita lihat lagi di surat Al-Kahfi ayat 25, menceritakan bagaimana tertidurnya para pemuda Kahfi saat itu. Dan di sini makin dapat gambaran, khususnya untuk kita ilmuwannya yang mempelajari tentang waktu, bahwa Allah menyampaikan, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun menurut hitungan Syamsiah atau Masehi, 300 tahun. Dan Allah lanjutkan lagi di ayat tersebut, dan ditambah 9 tahun menurut hitungan Qamariyah atau istilah kita hari ini tahun Hijriah. Jadi memang ada perbedaan. Selama 100 tahun di tahun Masehi, maka bertambah 3 tahun di tahun hitungan Hijriah atau tahun hitungan Qamariyah tadi. Jadi keduanya kembali silakan digunakan, silakan dipakai. Kita mau menggunakan yang mana. Namun kita pada umumnya menggunakan di Indonesia khususnya perhitungan dengan Masehi atau Syamsiah. It's okay, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, kembali tadi saya bilang di awal, permasalahannya bukan itu, bukan tahun Masehi, bukan tahun Syamsiah, bukan tahun Hijriah, bukan tahun Qamariyah, bukan itu. Tapi pertanyaan besarnya adalah dari pergantian tahun dan dari tahun ke tahun selama usia kita hari ini, entah 30-an, entah 40-an, ada nggak pergantian atau perubahan pribadi kita jadi lebih baik? Ada nggak kita memikirkan, bahkan kalau belum terjadi perubahan, coba kita tarik ke belakang dari memikirkan. Ada nggak kita memikirkan atau merencanakan tahun 2024 saya mau menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi? Terpikir nggak ke dalam pikiran kita? Terencanakan nggak bahkan? Atau mungkin kalau si kemarin tereksekusi nggak tuh di tahun 2023 rencana untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik? Atau kita terpikir menjadi seorang anak yang lebih baik lagi jika orang tua kita masih hidup, terutama pun kalau sudah meninggal, kita masih bisa mendoakan atau menziarahi kuburnya. Lalu kita menjadi seorang suami yang lebih baik lagi, terpikir atau tidak, terencana atau tidak. Kita menjadi seorang ayah yang lebih baik lagi, kita menjadi seorang karyawan di kantor kita yang lebih baik lagi, kita menjadi seorang tetangga yang lebih baik lagi. Hal-hal inilah yang seharusnya sekarang, bahkan sebelumnya kemarin harusnya kita pikirkan di tahun 2024 atau di tahun 1445 Hijriah kemarin yang sedang kita jalani. Atau kita kenal hari ini dengan istilah resolusi. Terpikir nggak tuh kayak gitu? Atau ya udah 2024, ya udah 1445 Hijriah, ya udah. Atau bahkan nauzubillah min dzalik, yang terpikir malah, yang terencana malah kemarin khususnya malam tahun baru kita mau di mana, mau ngapain. Dan mungkin insya Allah gitu ya, yang berada di ruangan ini pun kalau misalkan terpikir atau tereksekusi terlaksana kemarin di mana dan kemana, semoga niatnya baik. Mumpung semua anggota keluarga libur, mungkin berkumpul bersama, ngobrol bareng gitu kan, lalu mengikat kembali tali silaturahim di keluarga itu lebih baik lagi. Insya Allah menjadi pahala. Atau mungkin walaupun ya, kalau tahun ini saya sih tidak mendengar begitu banyak ya. Tapi di beberapa tahun-tahun sebelumnya misalkan ada mabit, terutama sebelum pandemi, mabit tahun baru, mengadakan muhasabah dan sebagainya, itu juga masih oke. Tapi nauzubillah min dzalik, ada di antara kita umat Islam dan mungkin
itu adalah bisa jadi, na'udzubillah, anak kita sendiri, keponakan kita sendiri, adik kita sendiri, atau kakak kita sendiri, atau saudara kita sendiri, atau tetangga kita yang di tahun baru kemarin itu melakukan maksiat. Ini yang jadi problem. Bukan tahun Masehi dan tahun Hijriahnya lagi, tapi ini yang jadi problem. Jadi tahun maksiat. Bahkan datanya sangat menyedihkan. Kita tahu, atau mungkin beberapa di sini belum tahu ya, apa produk yang paling laku di tahun baru? Salah satunya kondom, yang tingkat penjualannya meningkat drastis di malam tahun baru. Jadi momen zina. Terus apa lagi? Khamar, minuman keras, yang juga penjualannya meningkat di malam tahun baru. Sampai ada meme atau ada video bercandaan di beberapa sosial media, TikTok, Facebook maupun Instagram misalkan, suara tahun baru jam 2 pagi. Suara apa? Suara orang muntah. Kenapa? Karena mereka pada mabuk gitu. Ini kan masalah. Ini kan problem yang terjadi. Dan saya yakin insya Allah kita di ruangan ini tidak melakukan hal itu dan jauh dari hal itu. Maka jamin dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari mulai sekarang, ketika ada pergantian tahun dan bahkan kita sekarang mumpung masih di awal Januari, kita coba pikirkan, kita rencanakan bahkan, dan strategik betul gitu kan, bahwa ini akan terencana dan akan terlaksana, tereksekusi. Bagaimana kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang tetangga, sebagai seorang karyawan dan lain sebagainya. Maka ada metode yang bisa kita pakai dalam membangun sebuah resolusi. Yang biasanya kalau orang membangun resolusi itu dimulai dengan tahun depan saya mau punya apa. Dan mungkin dari beberapa dari kita melakukan itu. Tahun 2024 apa resolusi lo? Tahun 2024 gue mau punya rumah sendiri. Tahun 2024 gue mau punya mobil. Tahun 2024 gue mau punya anak lagi. Tahun 2024 saya mau naik jabatan. Tahun 2024 saya mau punya usaha sendiri misalnya. Memiliki sesuatu. Kalau kita mulai dari memiliki, maka kita akan kesulitan untuk mengeksekusinya. Kita akan bahkan ketika kesulitan untuk melaksanakan atau mengeksekusinya, yang terjadi adalah ketika gagal, itu akan tumbuh rasa keputusasaan dalam diri kita. Biasanya begitu. Maka yang perlu kita lakukan, metode ini adalah kita ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Bahkan yang kita lakukan cuma 2 doang. Yang terakhir itu adalah konsekuensi, resiko yang kita dapatkan kalau kita melakukan 2 hal itu. Apa itu? Pertama, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu be atau menjadi. Lalu yang kedua itu do atau melakukan. Yang ketiga itu have atau memiliki. Kita fokus di 2 saja, di be, menjadi, dan do, melakukan. Have-nya itu konsekuensi. Kalau kita melakukan be dan menjadi dengan baik, konsekuensinya pasti, atau have-nya itu akan otomatis terjadi dalam diri kita. Mudahnya kita akan lakukan ambil beberapa contoh. Lalu di sini adalah kita mewujudkan kualitas peran diri kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang satu anak warga bumi di dunia ini. Peran kita itu apa? Nah tadi kan ada ya, saya sebutkan berulang-ulang. Hamba Allah, suami, ayah, karyawan, tetangga. Nah maksimalisasi itu peran-peran itu semua. Lalu dulu tadi kita melakukan ikhtiar, bentuknya langsung aktivitas. Kapan, di mana, melakukan apa? Konkret, atau dalam bahasa kantor kita sering mungkin kita dengar istilah KPI, gitu kan? Apa yang harus dilakukan orang untuk mencapai target ini? Dia harus melakukan A, B, C, D, E. Lalu yang terakhir adalah F, tadi memiliki. Itu hasil atau konsekuensi dari bagaimana peran atau ikhtiar kita yang sudah kita lakukan di 2 hal tadi, B dan D. Kita ambil contoh misalkan pertama kita menjadi seorang hamba Allah.
Kemarin tahun 2023, bagaimana evaluasi kita nih ya? Bagaimana diri kita sebagai hamba Allah? Kan ukurnya jelas tuh. Sholat 5 waktu kita bagaimana? Oh, alhamdulillah sholat 5 waktu saya semua terlaksana. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, tepat waktu atau enggak? Masih ada sih beberapa yang saya lakukan itu telat, bahkan di ujung waktu. Oke, berarti bisa diperbaiki di tahun depan. Lalu untuk laki-laki berjamaah di masjid musola atau enggak? Wah, kayaknya kalau diingat-ingat hitung-hitung lebih banyak melakukan di musola deh dan di rumah, alhamdulillah. Walaupun kadang nggak tepat waktu. Dari satu item aja dari sholat kita bisa mengukur tuh bagaimana kualitas peran kita sebagai hamba Allah. Oh, berarti tahun depan resolusi saya untuk sholat saja misalkan saya mau pastikan bahwa saya sholatnya tepat waktu di masjid atau musola. Lalu kan kalau kita bicara dari KPI makin detail lagi tuh. Lalu apa yang saya harus lakukan kalau saya ingin bisa tepat waktu? Kita list lagi tuh kemarin yang terjadi apa? Oh, ketika saya mau sholat tepat waktu kadang ada pekerjaan yang gak bisa saya tinggal. Bagaimana caranya kita berpikir agar nanti di tahun selanjutnya saya mau melakukan sholat tepat waktu dan pekerjaan itu bisa saya delegasikan atau bisa saya pause dulu sebentar. Oh, ternyata saya punya atasan, dia sangat tidak bisa menerima kalau misalnya pekerjaan dihentikan. Oh, gampang. Caranya adalah perbaiki komunikasi dengan bos, latih skill komunikasi kita, negosiasi kita. Pak, mohon maaf, misalkan saya sholat dulu, tapi saya pastikan Pak pekerjaan ini akan selesai dari yang waktu yang lebih cepat. Ada negosiasi. Itu dilakukan, itu dilatih gitu kan. Insya Allah pasti mudah-mudahan akan terjadi. Lalu misalkan yang lain lagi, kita menjadi seorang suami yang baik. Kan clear nih dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa